Bayangkan sebuah rahasia besar yang tersimpan dalam lembaran suci Al-Quran tentang satu keluarga yang dipilih Allah di atas seluruh umat manusia. Mereka bukan pemilik singgasana emas, melainkan penjaga ketakwaan yang tak tergoyahkan. Di balik surah Ali Imran, terdapat kisah wanita suci yang mendapati buah-buahan surga di mihrabnya secara misterius, hingga lahirnya seorang nabi tanpa perantara ayah yang berbicara sejak di buayan. Inilah perjalanan spiritual penuh air mata dan keajaiban yang jarang diungkap secara mendalam. Sebuah bukti nyata bahwa keajaiban langit selalu datang bagi mereka yang menjaga kesucian jiwanya. Selamat datang di kanal Cahaya Umat, ruang teduh tempat kita menggali kembali mutiara hikmah yang terkubur dalam sejarah dan kalam ilahi. Kami merasa sangat terhormat Anda bisa bergabung dalam perjalanan spiritual hari ini untuk menyelami dalamnya samudra ilmu tentang keluarga paling mulia, Ali Imran. Namun, sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam inti cerita yang menggetarkan jiwa ini, kami mengajak sahabat sekalian untuk menjadi bagian dari dakwah digital ini. Dukungan kecil Anda sangat berarti bagi keberlangsungan konten inspiratif kami. Silahkan klik tombol subscribe, berikan like terbaik Anda, dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan cahaya kebaikan lainnya. Mari kita bangun komunitas yang saling menguatkan dalam iman. Terima kasih atas ketulusan Anda mendukung Cahaya Umat. Kini, mari kita mulai kisahnya. Di jantung kota suci Baitul Maqdis, di tengah hiruk-pikuk Bani Israel yang mulai kehilangan arah spiritual, hiduplah sepasang suami istri yang menjadi oasa ketakwaan. Mereka adalah Imran bin Matan, seorang ulama besar yang suaranya didengar oleh langit, dan istrinya, Hannah binti Fakut. Kehidupan mereka adalah cerminan dari kesederhanaan yang dibungkus oleh kemuliaan iman. Namun, di balik rumah tangga yang tenang dan penuh zikir itu, tersimpan sebuah kerinduan manusiawi yang sangat mendalam. Sebuah ruang kosong yang telah bertahan selama puluhan tahun. Mereka belum dikaruniai seorang anak. Hannah adalah wanita dengan jiwa selembut sutra, namun memiliki keteguhan hati sekuat karang. Hari demi hari ia lalui dengan melihat ibu-ibu di sekitarnya menimbang bayi, mendengar tawar renyah anak-anak di jalanan Palestina, sementara rahimnya tetap sunyi. Hingga pada suatu siang yang syahdu, Hannah duduk beristirahat di bawah naungan pohon yang rindang. Matanya tertuju pada sebuah dahan, di mana seekor burung kecil sedang sibuk menyuapi anak-anaknya dengan penuh kasih sayang. Pemandangan sederhana itu seketika meruntuhkan pertahanan hatinya. Air mata Hannah jatuh. Ia merasakan cemburu yang suci. Ia bergumam dalam hati, "Ya Allah, jika burung kecil itu Engkau beri keturunan, maka hamba-Mu yang lemah ini pun sangat mendambakannya." Pada momen puncak kerinduan itulah, Hannah tidak sekedar meminta anak untuk penghias dunia. Ia bangkit, bersujud dengan penuh ketundukan, dan mengucapkan sebuah janji yang sangat besar, sebuah nazar yang akan mengubah garis sejarah. Ia berkata, sebagaimana yang diabadikan dalam surah Ali Imran ayat 35, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu, apa yang ada dalam kandunganku menjadi hamba yang mengabdi kepadamu secara murni. Maka terimalah nazar itu dariku. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui." Hannah tidak meminta anak agar ada yang merawatnya di masa tua. Ia tidak meminta anak untuk meneruskan kekayaan atau nama besar keluarganya. Ia menyerahkan buah hatinya, bahkan sebelum wujudnya terlihat, untuk menjadi milik Allah sepenuhnya, menjadi pelayan di Baitul Maqdis, bebas dari segala urusan duniawi. Inilah puncak keikhlasan seorang ibu. Tak lama kemudian, keajaiban pun datang. Allah mengabulkan doa yang tulus itu. Hannah mengandung. Kabar ini disambut dengan sujud syukur oleh Imran. Namun takdir berkata lain. Sebelum bayi itu lahir ke dunia,
Imran bin Matan, sang imam besar, wafat. Hanah kini harus memikul beban nazar itu sendirian dalam statusnya sebagai janda. Ia terus menjaga kandungannya dengan zikir, membayangkan bahwa anak yang akan lahir adalah seorang laki-laki. Mengapa laki-laki? Karena pada masa itu, tradisi menetapkan bahwa hanya laki-laki yang dianggap kuat dan layak untuk berkhidmat menjadi pelayan di Baitul Maqdis. Perempuan dianggap memiliki keterbatasan fisik dan aturan kesucian yang menyulitkan mereka untuk tinggal di dalam kuil. Namun, Allah adalah sebaik-baik perencana. Saat hari kelahiran tiba, Hanah tertegun melihat bayi yang lahir dari rahimnya adalah seorang anak perempuan yang cantik dan suci. Ada sedikit rasa cemas bercampur heran di hatinya, bukan karena ia kecewa, melainkan karena ia teringat pada janji pengabdiannya di Baitul Maqdis. Ia berbisik pelan, "Wahai Tuhanku, aku telah melahirkan seorang anak perempuan." Dan Allah menjawab dalam firman-Nya bahwa Dia lebih tahu apa yang dilahirkan Hanah, dan laki-laki tidaklah sama dalam rencananya. Bayi perempuan itu diberi nama Maryam, yang secara harfiah berarti wanita yang ahli ibadah atau pelayan Tuhan. Nama itu bukan sekedar identitas, melainkan doa dan ketetapan bahwa Maryam akan tetap memenuhi nazar ibunya. Hanah tidak membatalkan nazarnya hanya karena anaknya perempuan. Ia menunjukkan kepada kita bahwa ketaatan kepada Allah tidak boleh luntur meski kenyataan tidak sesuai dengan ekspektasi awal kita. Kelahiran Maryam menjadi babak pertama dari keajaiban Ali Imran. Seorang bayi perempuan yang lahir dari rahim seorang janda tua, yang kelak akan membuktikan bahwa kemuliaan tidak diukur dari jenis kelamin atau kekuatan fisik, melainkan dari sejauh mana hati terpaut pada Sang Pencipta. Hanah telah meletakkan fondasi pertama, sebuah keikhlasan yang murni, yang nantinya akan melahirkan wanita paling suci di jagat raya. Rahasia mihrab Maryam dan rezeki dari langit. Setelah kelahiran Maryam, Hanah dilingkupi kegelisahan yang suci. Ia telah bernazar untuk menyerahkan anaknya kepada Baitul Maqdis. Namun Maryam adalah seorang perempuan. Di masa itu, tradisi Yahudi sangat ketat. Hanya laki-laki yang diizinkan mengabdi di tempat suci tersebut. Namun karena kemuliaan nasab Imran, para pemuka agama tidak bisa mengabaikan permintaan Hanah. Maryam akhirnya dibawa ke Baitul Maqdis, tempat di mana para rabi dan ulama berkumpul. Disinilah ujian pertama bagi Maryam dimulai. Para ulama Bani Israel saling berebut untuk menjadi pengasuh Maryam. Mengasuh putri dari mendiang pemimpin besar seperti Imran adalah kehormatan yang luar biasa. Perselisihan ini begitu sengit hingga mereka sepakat untuk melakukan pengundian secara gaib. Mereka pergi ke tepi sungai Yordan dan melemparkan pena atau kalam yang biasa mereka gunakan untuk menulis kitab Taurat ke dalam air yang mengalir deras. Kesepakatannya adalah siapapun yang penanya tetap diam atau mengalir melawan arus, dialah yang dipilih Tuhan. Ajaibnya, seluruh pena para ulama hanyut terbawa arus, kecuali satu pena milik Nabi Zakaria. Pena itu tetap kokoh, seolah-olah tertancap di air yang mengalir. Zakaria, yang juga merupakan suami dari saudara perempuan Maryam, bibinya, akhirnya resmi menjadi wali bagi Maryam. Ini adalah skenario Allah untuk memastikan Maryam tumbuh di bawah bimbingan seorang nabi. Nabi Zakaria kemudian membangunkan sebuah tempat khusus bagi Maryam yang disebut dengan mihrab. Mihrab ini bukanlah ruangan biasa. Ia terletak di tempat yang tinggi di dalam Baitul Maqdis, terpisah dari hiruk-pikuk manusia, hanya memiliki satu pintu yang terkunci rapat. Disinilah Maryam menghabiskan seluruh waktunya. Sejak usia belia, Maryam telah memutus keterikatannya dengan dunia luar.
Hari-harinya diisi dengan rukuk, sujud, dan lantunan zikir yang memenuhi ruangan sunyi itu. Maryam tidak tumbuh dengan mainan atau teman sebaya. Ia tumbuh dengan kedekatan yang luar biasa kepada Sang Pencipta. Seiring berjalannya waktu, sebuah rahasia besar mulai terungkap di dalam mihrab tersebut. Setiap kali Nabi Zakaria datang membawakan makanan atau sekedar mengecek keadaan Maryam, ia selalu mendapati pemandangan yang tak masuk akal. Di samping Maryam yang sedang bersujud, tersedia berbagai jenis buah-buahan segar yang harum. Keanehan ini bukan sekedar keberadaan makanan, melainkan pada jenisnya. Zakaria menemukan buah-buahan yang seharusnya hanya tumbuh di musim panas, justru tersedia melimpah di hadapan Maryam saat musim dingin sedang menggigit. Sebaliknya, saat musim panas tiba, ia melihat buah-buahan musim dingin yang segar tersaji di sana. Padahal, pintu mihrab selalu terkunci rapat, dan Zakaria adalah satu-satunya orang yang memegang kunci tersebut. Tidak ada seorang pun manusia yang bisa masuk untuk mengantarkan makanan tersebut. Rasa heran yang mendalam menyelimuti hati Nabi Zakaria. Sebagai seorang nabi, ia tahu ada kekuatan gaib yang bekerja di sini. Dengan penuh kelembutan, ia bertanya, "Wahai Maryam, dari mana datangnya semua rizki ini kepadamu?" Pertanyaan ini bukan karena keraguan, melainkan kerinduan seorang hamba untuk mendengar bukti kebesaran Tuhannya. Jawaban Maryam menjadi kalimat paling legendaris yang diabadikan dalam surah Ali Imran ayat 37. Annahu min indillah. Ini dari sisi Allah. Maryam melanjutkan dengan keyakinan yang menggetarkan jiwa. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa perhitungan. Maryam dalam usia yang masih sangat muda telah mencapai tingkat makrifat atau mengenal Allah yang begitu tinggi. Baginya, rezeki bukan sekedar hasil usaha manusia atau hukum alam, melainkan murni kehendak Sang Khalik. Keajaiban di mihrab Maryam ini tidak hanya menjadi bukti kesucian Maryam, tetapi juga menjadi katalisator bagi iman Nabi Zakaria sendiri. Selama bertahun-tahun, Nabi Zakaria memendam sedih karena belum memiliki keturunan, sementara usianya telah mencapai senja dan istrinya mandul. Melihat bagaimana Allah mampu mendatangkan buah-buahan di luar musimnya bagi Maryam, Nabi Zakaria menyadari satu hal. Bagi Allah, mendatangkan anak di luar musim kesuburan manusia adalah perkara yang sangat mudah. Di tempat Maryam biasa bersujud itulah, Nabi Zakaria akhirnya memberanikan diri untuk berdoa dengan suara yang lembut namun penuh keyakinan. Ia terinspirasi oleh ketakwaan Maryam. Mihrab Maryam bukan sekedar tempat tinggal, ia adalah saksi bisu di mana keajaiban langit turun menyentuh bumi melalui kesucian seorang wanita. Inilah rahasia besar Ali Imran, bahwa pengabdian yang total tanpa mengharap pujian manusia akan mengundang intervensi Tuhan yang melampaui segala hukum logika. Hari-hari di Baitul Maqdis terus bergulir dalam kesunyian yang suci. Maryam telah tumbuh menjadi seorang wanita dewasa yang kecantikannya tidak hanya terpancar dari wajah, melainkan dari kedalaman rohaninya yang terjaga. Namun, ketenangan di dalam mihrab itu hanyalah persiapan bagi sebuah badai mukjizat yang akan mengguncang sejarah manusia. Suatu hari, Maryam memutuskan untuk keluar sejenak dari pengasingannya di Baitul Maqdis. Ia pergi menuju sebuah tempat di sebelah timur, menjauh dari pandangan orang-orang untuk mencari privasi yang lebih dalam. Di sana, ia memasang sebuah tabir atau hijab sebagai pembatas antara dirinya dengan dunia luar, agar ia bisa berkomunikasi dengan Tuhannya tanpa gangguan satupun mata manusia. Di tengah kesunyian yang mencekam itu, tiba-tiba suasana berubah.
Udara yang tadinya tenang mendadak bergetar oleh kehadiran aura yang sangat agung. Tanpa ada langkah kaki, tanpa ada suara pintu terbuka, sesosok manusia tiba-tiba berdiri tegak di hadapan Maryam. Sosok itu bukanlah manusia biasa. Ia memiliki rupa yang sangat sempurna, wajah yang mencanarkan cahaya, dan wibawa yang membuat jantung siapapun yang melihatnya seakan berhenti berdetak. Maryam, sebagai wanita yang sepanjang hidupnya hanya berinteraksi dengan Nabi Zakaria dan menjaga kesucian dirinya dengan sangat ketat, merasa sangat terkejut dan ketakutan. Ia mengira laki-laki asing itu bermaksud jahat atau ingin menodai kehormatannya. Dalam kepanikannya, kalimat pertama yang keluar dari lisan Maryam bukanlah teriakan minta tolong kepada manusia, melainkan permohonan perlindungan kepada Sang Pencipta. Maryam berkata dengan tegas, "Sesungguhnya aku berlindung darimu kepada Tuhan yang Maha Pengasih, jika engkau adalah orang yang bertakwa." Kalimat ini menunjukkan betapa kuatnya karakter Maryam. Ia mengingatkan orang asing tersebut akan rasa takut kepada Allah. Melihat ketakutan Maryam, sosok itu segera menenangkan jiwanya. Cahaya lembut terpancar dari tatapannya. Laki-laki itu berkata, "Sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu berupa seorang anak laki-laki yang suci." Ternyata, sosok tampan tersebut adalah malaikat Jibril yang diutus Allah untuk menyampaikan kalimatnya. Mendengar kabar itu, Maryam tidak lantas bersukacita, melainkan dilingkupi oleh kebingungan yang sangat besar. Logika kemanusiaannya terusik. Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Maryam bertanya dengan penuh keheranan yang diabadikan dalam surah Maryam ayat 20. "Bagaimana mungkin aku akan mempunyai seorang anak laki-laki, padahal tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuhku dan aku bukan pezina?" Pertanyaan ini adalah ungkapan kejujuran Maryam atas kesucian dirinya yang selama ini ia jaga dengan nyawa. Jibril menjawab dengan jawaban yang memutus segala keraguan logika. "Demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku." Jibril menjelaskan bahwa kelahiran anak ini bukan sekedar proses biologis biasa, melainkan sebuah ayat, tanda kebesaran Allah bagi seluruh umat manusia dan sebagai rahmat dari sisinya. Allah ingin menunjukkan bahwa sebagaimana Dia menciptakan Adam tanpa ayah dan ibu, serta Hawa tanpa ibu, maka Dia pun sangat berkuasa menciptakan seorang manusia tanpa perantara seorang ayah. Setelah menyampaikan pesan suci itu, Jibril meniupkan ruh ciptaan Allah ke dalam diri Maryam. Seketika itu juga, Maryam mengandung. Namun, keajaiban ini membawa beban batin yang tak terbayangkan. Maryam menyadari sepenuhnya bahwa ia hidup di tengah masyarakat Bani Israel yang sangat keras hukumnya dan sangat tajam lidahnya. Bagaimana ia akan menjelaskan perutnya yang kian membesar kepada dunia? Siapa yang akan percaya bahwa ini adalah mukjizat, bukan sebuah kenistaan? Disinilah letak keajaiban besar yang jarang disadari. Ujian Maryam bukan hanya tentang mengandung tanpa suami, melainkan tentang menjaga iman di tengah badai fitnah yang sudah membayang di depan mata. Maryam tidak membela diri dengan kata-kata yang panjang saat itu. Ia memilih untuk kembali berserah diri kepada Allah. Ia membawa rahasia langit itu dalam rahimnya, sementara hatinya terus berzikir, mencari kekuatan dari Tuhan yang telah memilihnya sebagai wanita terbaik di alam semesta. Amanah ini begitu berat hingga seolah-olah menghimpit jiwanya. Namun di saat yang sama, ia merasakan kehangatan mukjizat yang sedang tumbuh di dalam dirinya. Cahaya nubuah atau kenabian kini telah bersemi di dalam rahim keluarga Imran, memulai babak baru yang akan memisahkan antara kebenaran yang nyata dengan kedengkian yang buta. Inilah awal dari kisah Nabi Isa alaihi salam, Sang Kalimatullah, yang kehadirannya telah dijanjikan sejak zaman nabi-nabi terdahulu.
Waktu terus berjalan, membawa beban mukjizat di dalam rahim Maryam kian membesar. Setiap detak jantung janin suci itu adalah melodi surgawi. Namun bagi Maryam, setiap gerakan bayi tersebut juga menjadi pengingat akan badai fitnah yang kian mendekat. Maryam menyadari sepenuhnya bahwa masyarakat tidak akan pernah memahami rahasia langit melalui logika manusia yang terbatas. Maka, sebelum perutnya kian mencolok dan menjadi bahan gunjingan di lorong-lorong Baitul Maqdis, Maryam mengambil keputusan yang sangat berat. Ia memilih untuk mengasingkan diri sejauh mungkin ke arah timur. Perjalanan itu adalah perjalanan sunyi yang penuh dengan air mata dan doa. Dengan fisik yang kian lemah karena masa kehamilan, Maryam menempuh padang pasir dan perbukitan Palestina yang gersang. Hingga pada puncaknya, rasa sakit yang luar biasa hebatnya, rasa sakit menjelang kelahiran, menghantam tubuhnya yang rapuh. Dalam keadaan yang sangat kritis, tanpa bantuan seorang bidan, tanpa pendampingan seorang ibu, dan tanpa dukungan seorang suami, Maryam tersungkur di bawah pangkal sebuah pohon kurma yang tampak sudah mati dan mengering di tengah padang yang sepi. Disinilah sisi kemanusiaan Maryam muncul ke permukaan. Penderitaan fisik yang memuncak bertemu dengan tekanan batin yang dahsyat tentang bagaimana ia harus menghadapi kaumnya nanti. Dalam kepedihan yang mendalam, Maryam sempat berucap, sebagaimana terekam dalam surah Maryam ayat 23. "Duhai, alangkah baiknya jika aku mati sebelum ini, dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti lagi dilupakan." Ucapan ini bukanlah bentuk putus asa terhadap rahmat Allah, melainkan ungkapan betapa Maryam sangat menjaga harga diri dan kesucian agamanya. Ia lebih memilih kematian daripada melihat agama Allah dicela karena prasangka buruk manusia terhadap dirinya yang membawa bayi tanpa ayah. Namun, di saat titik terendah manusia itulah, pertolongan Allah datang menyapa dengan kelembutan yang tak terlukiskan. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari tempat yang lebih rendah, menghibur hatinya yang sedang hancur. Suara itu berkata, "Janganlah engkau bersedih hati. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu." Allah menunjukkan mukjizatnya lagi. Pohon kurma yang tadinya kering kerontang dan tampak mati, seketika menghijau dan menjatuhkan buah-buah matang yang segar tepat di hadapan Maryam. Air sungai yang jernih tiba-tiba memancar di bawah kakinya untuk membasuh dahaganya. Allah ingin memberi pesan kuat. Jika aku bisa menghidupkan pohon yang mati dan memancarkan air di tanah gersang, maka menjaga kehormatanmu adalah perkara kecil bagiku. Maryam diminta untuk makan, minum, dan menenangkan hatinya. Allah juga memerintahkan satu strategi jitu untuk menghadapi fitnah. Maryam diminta untuk melakukan puasa bicara, nazar berdiam diri. Jika ada yang bertanya, ia hanya boleh memberi isyarat bahwa ia sedang berpuasa. Setelah Nabi Isa alaihi salam lahir ke dunia, suasana menjadi sangat sakral. Maria mendekap bayi suci itu dengan penuh kasih sayang. Meskipun ia tahu bahwa langkah kakinya kembali ke kota adalah langkah menuju pembantaian karakter. Dengan keberanian yang dikumpulkan dari sisa-sisa air mata, Maria melangkah kembali ke pemukiman kaumnya sambil menggendong bayinya. Benar saja, begitu Maryam tampak di kejauhan dengan seorang bayi di pelukannya, kegemparan luar biasa melanda Bani Israel. Mereka berkumpul, mengepung Maryam dengan wajah penuh amarah, kekecewaan, dan penghinaan. Mereka berkata dengan nada tajam, "Wahai Maryam, sesungguhnya engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar. Wahai saudara perempuan Harun, ayahmu bukan seorang yang buruk perangainya, dan ibumu bukan seorang pezina."
Mereka mengungkit kemuliaan nasab keluarga Imran untuk mempermalukan Maryam. Mereka merasa kesucian Baitul Maqdis telah dicoreng oleh putri pemimpin mereka sendiri. Maryam tetap diam seribu bahasa. Wajahnya tenang, meski hatinya bergolak. Sesuai perintah Allah, ia tidak menjawab satupun cercaan itu. Ia hanya melakukan satu gerakan sederhana namun penuh misteri. Ia menunjuk kepada bayi yang sedang ia gendong. Tindakan ini membuat Bani Israel semakin meradang. Mereka merasa dipermainkan dan diejek. Bagaimana mungkin kami akan berbicara dengan bayi yang masih dalam ayunan? Teriak mereka penuh emosi. Mereka tidak menyadari bahwa di detik itulah sebuah keajaiban yang akan dikenang sepanjang masa sedang bersiap untuk meledak. Allah tidak membiarkan hambanya yang suci membela dirinya sendiri dengan lisan yang lemah. Allah sendiri yang akan mengirimkan pembelaan langsung dari lisan seorang nabi yang baru saja menghirup udara bumi. Fitnah keji yang tadinya memenuhi udara Palestina seketika akan dibungkam oleh suara kebenaran yang tidak terbantahkan. Suasana di depan pelataran Baitul Maqdis kian memanas. Kerumunan Bani Israel yang tadinya hanya berbisik-bisik, kini telah berubah menjadi massa yang menghakimi. Maryam berdiri tegak di tengah kepungan itu, mendekap bayi mungilnya dengan tangan yang bergetar, namun hati yang terpaku pada janji Allah. Setiap cercaan yang dilontarkan massa terasa seperti palu yang menghantam martabat keluarga besar Imran. Mereka mengejek pengasingannya. Mereka menghina kesucian yang selama ini ia jaga, dan mereka menanti jawaban dari bibir Maryam untuk segera menjatuhkan hukuman sesuai hukum yang berlaku. Namun Maryam tetap dalam puasa bicaranya. Sesuai strategi langit yang diajarkan Allah melalui malaikat Jibril, Maryam hanya menggerakkan tangannya, menunjuk ke arah bayi yang ada dalam gendongannya. Isyarat itu adalah pesan bisu. Tanyakanlah kepadanya, dialah yang akan menjawab segalanya. Reaksi massa justru meledak dalam tawa ejekan dan kemarahan yang kian menjadi. Mereka merasa martabat mereka sebagai orang dewasa dilecehkan oleh seorang wanita yang dianggap telah jatuh dalam dosa. "Wahai Maryam, apakah engkau sudah kehilangan akal sehatmu?" teriak salah seorang pemuka rabi dengan wajah memerah. "Bagaimana mungkin kami bisa berbicara dengan seorang bayi yang bahkan belum mengenal bahasa manusia? Bagaimana mungkin seorang bayi dalam buayan bisa memberikan kesaksian hukum?" Logika mereka tertutup rapat oleh tirai kedengkian. Bagi mereka, apa yang ditunjukkan Maryam adalah kemustahilan yang menghina akal. Namun, di tengah hiruk-pikuk suara kemarahan itu, tiba-tiba sebuah keheningan yang luar biasa menyergap. Bayi di dalam pelukan Maryam mulai bergerak. Cahaya ilahi seolah terpancar dari wajah kecilnya. Dan terjadilah mukjizat yang belum pernah disaksikan oleh sejarah manusia manapun sebelumnya. Bayi yang baru berusia beberapa hari itu membuka mulutnya, dan keluarlah suara yang sangat jernih, berwibawa, dan syarat dengan hikmah langit. Suara Nabi Isa alaihi salam membelah kegaduhan itu dengan kalimat pertama yang menjadi pondasi tauhid. "Inni Abdullah." Sesungguhnya, aku adalah hamba Allah. Kalimat ini seketika membungkam semua mulut yang terbuka. Massa terdiam kaku. Wajah-wajah yang tadi beringas kini pucat pasi karena takjub dan takut. Bayi itu melanjutkan pembelaannya dengan kalimat yang diabadikan dalam surah Maryam ayat 30 hingga 33. "Dia, Allah, memberiku Alkitab dan Dia menjadikan aku seorang nabi, dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan Dia memerintahkan kepadaku mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup, dan berbakti kepada ibuku. Dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong, lagi celaka." Keajaiban ini bukan hanya sekedar bayi yang bisa berbicara, melainkan isi pembicaraannya yang membuktikan kesucian Maryam secara mutlak. Dengan menyatakan bahwa ia adalah seorang nabi dan hamba Allah yang diberkati, Isa secara otomatis membersihkan nama ibunya. Tidak mungkin seorang nabi yang mulia lahir dari jalan kenistaan.
Allah telah mengirimkan pembelaan langsung dari lisan sang mukjizat itu sendiri untuk menjaga kehormatan keluarga Imran. Kemenangan ini adalah kemenangan iman atas logika yang sempit. Bani Israel yang tadi menghujat kini terpecah. Sebagian tersungkur sujud mengakui kebesaran Allah, sementara sebagian lainnya yang hatinya telah mengharas seperti batu tetap memendam benci meski bukti nyata ada di depan mata. Namun bagi Maryam, momen ini adalah puncak dari segala kesabaran dan air matanya. Allah telah membuktikan bahwa siapapun yang menyerahkan urusannya sepenuhnya kepada Sang Khalik, maka Allah tidak akan pernah membiarkannya dipermalukan oleh makhluk. Inilah akhir dari babak ujian kelahiran, namun awal dari misi besar Nabi Isa untuk membawa kembali cahaya kebenaran di tengah kegelapan kaumnya. Keluarga Imran telah tuntas menjalankan perannya sebagai wadah suci bagi lahirnya sang pembawa kalimatullah. Cahaya yang dimulai dari nazar Hannah, dijaga oleh ketaatan Maryam di dalam mihrab, kini telah bersinar terang melalui lisan Isa, menyinari dunia dengan pesan kasih sayang dan ketauhidan yang murni. Keluarga ini telah mengajarkan kepada kita bahwa di balik setiap kesulitan yang menghimpit, ada skenario Allah yang jauh lebih agung yang sedang dipersiapkan untuk memuliakan hambanya. Sahabat cahaya umat, kisah keluarga Imran yang kita selami hari ini bukanlah sekadar dongeng masa lalu yang usang dimakan waktu. Ia adalah cermin raksasa bagi kita yang hidup di zaman modern yang penuh dengan kegaduhan dan ketidakpastian. Dari Hana, kita belajar bahwa sebuah peradaban besar selalu dimulai dari niat yang tulus dan doa yang disandarkan sepenuhnya kepada Sang Pencipta. Ia mengajarkan bahwa harapan seorang ibu yang diletakkan di tangan Allah tidak akan pernah kembali dengan kesia-siaan, meskipun wujud jawabannya terkadang berbeda dari apa yang kita bayangkan. Melalui Maryam, kita memetik pelajaran tentang ketangguhan jiwa yang luar biasa. Ia adalah simbol bahwa kemuliaan sejati terletak pada kesucian hati dan ketaatan mutlak, bahkan saat seluruh dunia berdiri untuk menghujat dan menyudutkan kita. Maryam mengajarkan bahwa saat kita menjaga hak-hak Allah dalam kesunyian, maka Allah pulalah yang akan menjaga kehormatan kita di tengah keramaian. Sementara dari Nabi Isa alaihi salam, kita melihat puncak mukjizat yang membuktikan bahwa logika manusia tidak akan pernah mampu membatasi kuasa ilahi. Keluarga Imran adalah bukti nyata bahwa jika sebuah rumah tangga dibangun di atas fondasi ketakwaan, maka Allah akan mengangkat derajat mereka melampaui seluruh umat di masanya. Mari kita jadikan kisah ini sebagai kompas untuk membangun keluarga kita sendiri. Mari kita sertakan Allah dalam setiap impian, menjaga kesucian hati dari penyakit dunia, dan percaya bahwa setiap ujian seberat apapun selalu menyimpan keajaiban di ujung kesabaran. Terima kasih yang mendalam kami ucapkan kepada Anda semua, sahabat setia cahaya umat, yang telah meluangkan waktu berharga untuk menyimak narasi penuh hikmah ini hingga detik terakhir. Setiap dukungan yang Anda berikan, baik berupa doa, like maupun share, adalah bahan bakar bagi kami untuk terus menyebarkan cahaya kebaikan ke seluruh penjuru dunia. Semoga Allah mengumpulkan kita semua bersama keluarga besar yang mulia ini di surganya kelak. Jangan lupa untuk meninggalkan kesan atau pelajaran yang paling menyentuh hati Anda di kolom komentar di bawah ini. Saya pamit undur diri, tetaplah menjadi cahaya dimanapun Anda berada. Sampai jumpa di video inspiratif berikutnya yang akan terus membedah rahasia-rahasia agung di balik ayat-ayatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.